Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Sukamto, calon guru penggerak dari SMK Negeri 1 Bugaan, Kabupaten Tapalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Ya, Waalaikumsalam Pak. Betul. Hari ini kelihatannya cerah sekali ya Pak. Iya. Selamat pagi. Semangat pagi. Selamat Kita pagi. harus pagi-pagi dan semuanya. Pak Fikri, kemarin kita kan pernah ini ngobrol ya terkait dengan kegiatan pembelajarannya Pak Fikri. Oh iya, yang kemarin. Mata pelajaran apa itu Pak kita yang ngobrolkan itu? Kemarin mata pelajaran pekerjaan dasar otomotif Pak. Oh, teknik otomotif, ya. Dasarnya. Di kelas berapa ya Pak? Kelas 10. Oh iya. Kelas 10. TKR. TK Dua lah. Ya, Oh iya. dua. Makanya saya ingat apa kan kita kemarin janji ya nanti Pak Fikri kalau sudah ini apa Pak Fikri merencanakan pengennya seperti apa, saya kan mau dengar itu ceritanya. Ya. Nah, kan sudah ngajar di kelas itu. Gimana Pak ceritanya waktu ngajar, sesuai rencana kah atau seperti apa? Mungkin bisa diceritakan. Ini nggak ada kesibukan kan? Nggak ada, Pak. Aman aja kan? Ya, Kebetulan lagi jam kosong. Jam kosong. Belum jam ngajar Pak, jam kosong. Alhamdulillah. Aman ya Pak. Siap, oke. Oke, kita mau dengar ceritanya. Asik kah atau seperti Nah. apa? Nah jadi gini Pak, kemarin kan ini yang saya ngajar itu Iya. mata pelajaran pekerjaan dasar teknik otomotif Iya. untuk di kelas 10 TKU 2. Iya. Nah kebetulan sebab yang dibahas kemarin yaitu tentang membahas penggunaan alat ukur elektronik. Iya, iya. Itu bab itu yang kemarin diajarkan ke anak murid. Nah, terus untuk metode pembelajarannya seperti yang kemarin itu saya ngajarnya kan di awalnya seperti biasa Iya. berdoa dulu. Doa dulu. Nah, Ya. Terus? Setelah itu baru mengabsen Iya. kehadiran. Iya, iya. Nah, setelah itu baru masuk ke pembelajaran. Iya. Nah, seperti yang saya sudah lakukan kemarin untuk pembelajarannya, yang di awal itu saya sampaikan video dulu kan. Oh, ada media pembelajarannya ya, Pak ya, media ditampilkan. pembelajarannya. Nah, ditampilkan video dulu. Iya. Video tentang bagaimana cara menggunakan alatnya, Iya. terus apa saja alatnya, komponen-komponen seperti apa. Iya, iya, iya. Berarti lengkap ya Pak ya Lengkap, yang Pak. masuk di kelas itu ya. Setelah anak-anak melihat video, Iya. baru saya mendemonstrasikan Pak. Mempraktekkan gitu ya, Pak, ya? Mempraktekkan langsung kepada anak-anak. Iya. Oh ini namanya avometer. Iya. Fungsinya untuk mengukur tegangan, untuk Iya, mengukur iya, iya. tahanan. Iya. Nah gitu. Terus saya praktikkan caranya. Kalau mengukur tegangan bagaimana, mengukur tahanan bagaimana, Iya. dipraktikkan langsung Pak. Saya yang mempraktikkan, ada alatnya, terus Alatnya, ada bahan-bahan yang buat praktek Pak. Setelah itu, setelah saya mempraktekkan, Iya. baru saya bagi mereka itu per kelompok. Pak. Per kelompok, Ya, iya. ada beberapa kelompok. Berapa kelompok?
kemarin ada 4 kelompok kemarin saya bagi. Iya. Dari jumlah anak ada 26, saya bagi 4 kelompok Pak. Jadi dari 26 tadi ada 4 kelompok Iya, ya ada untuk 4 prakteknya kelompok tadi praktek. ya, menurunkan Pak Fikri yang Iya. proses praktek Praktek. menggunakan avometer ya Pak ya tadi ya. Avometer. Iya, iya. Dan setiap kelompok dapat satu alat Pak. Satu Ada alat. satu avometer, ada juga untuk bahannya ada aki, ada baterai yang diukur, untuk ukur tegangan, ada juga untuk mengukur tahanan, Tahanan. kabel busi kemarin, tahanan kabel busi sama tegangan baterai. Pada prosesnya Pak, tujuan Pak Fikri kan jelas ya, mendemonstrasikan biar anak paham, Biar dan anak penggunaan tadi ya, bisa menggunakan alat ukur itu, avometer, terus paham bagaimana cara pengukurannya, Iya. bagaimana hasilnya. di situ Pak Fikri nyaman aja kah atau mungkin ada anak yang usil atau seperti apa Pak? Nah kalau pas waktu pembelajaran, Iya. itu mungkin saya ada beberapa kendala Pak. Iya. Yang pertama di situ, kendalanya mungkin yang saya rasakan, Iya. Apa itu Pak? apa bahasanya itu? Karakter anaknya Pak. Oh iya Nah, iya. Iya. Contohnya saya pembagian kelompok Pak. Oke. Pembagian kelompok. Misalkan kelompok A, kan udah 4 kelompok, dibagi Iya. nih per 4 kelompok, dan orangnya itu udah saya pilih. Oh Udah dipilih dulu ya saya sama pilih Pak Fikri ya. mewanti-wanti agar sekelompok itu aktif, Aktif. dan kelompok itu terbagi merata Pak. Oke, jadi Nah, ibaratnya nah. diterukin ya Pak ya, campur-campur gitu dalamnya. Campur. Nah, pembagiannya merata bahasanya itu 4 kelompok. Nah, tapi kenyataannya Iya. pas sudah melakukan praktek di beberapa kelompok ada yang anak itu dominan menguasai alat ukur tadi Pak. Oh, nggak mau gantian Iya, sama atau temennya. berbagi ke kelompok. Nggak mau Bahasanya berbagi. ngajarin teman teman di kelompoknya nggak mau, Iya. dia mau memakai sendiri Pak alat ukur itu. Jadi ya, egois berarti ya rasanya. Harusnya bersamaan ya. Iya, harusnya ya. betul, saling ganti, saling Iya. mengajarkan bahasa itu satu kelompok. Iya. Ini enggak Pak, anak itu dominan. Punya dia pengen mau praktek lama-lama itu Pak. Saking asiknya mungkin Saking ya, asiknya nggak mungkin. ingat kawannya. Terus Pak. Nah itu akhirnya kan otomatis yang anak yang tidak mendapatkan alat praktek tadi Iya. kemampuannya kurang kan mendapatkan Kurang, pembelajaran. iya. Itu kendalanya. Iya. Terus ada lagi Pak, kendala yang lain mungkin. Kendala yang lain mungkin ketersediaan alat praktek Pak. Alat praktek. Ah. Iya, iya. Kan tadi ada 4 kelompok. Iya. Nah alat avometernya cuma ada 4. Ya berarti khusus hanya untuk per kelompok aja ya, bukan per individu ya. Individu. Nah, itu tadi dampaknya tadi itu ketika ada anak yang dominan menggunakan alat yang tadi, maka ada beberapa anak yang mungkin mendapat cuma sebentar. Bentar, jadi dia belajarnya kemampuannya mungkin kemampuannya kurang. Terus ada rencana Pak Fikri untuk mengatasi masalah ini. Nah, rencana yang saya lakukan untuk pertemuan berikutnya nanti mungkin saya akan menyediakan alat yang lebih banyak Pak, alat untuk praktek. Oh, berarti di bengkel ada ya Pak ya? Ada, ada di bengkel Oh, saja. berarti itu aset kita Nah, ya, bisa dimanfaatkan. nanti bisa Terus dimanfaatkan. mungkin Mungkin yang dari alat, terus dari siswa yang tadi, mungkin itu saja Pak kendala dalam. Jadi alat tadi pembagian alat tadi Pak. Kalau anak-anak yang tadi dominan apa itu jadi masalah utama kan Pak? Bukan ya mungkin ya. Itu bukan Pak, mungkin cuma ketersediaan alat Pak. Masalahnya di alat itu Di kurang, jadi anak kurang gilirannya. Iya. Jadi Pak Fikri rencananya itu ya sebelum praktek Sebelum praktek menyiapkan alat yang lebih banyak, mungkin lebih banyak. Ya. Dan rencananya ini kapan Pak mungkin dilaksanakan? Nah mungkin kebetulan besok Pak nanti ada jam pengajaran, jam pelajaran yang itu materi itu mungkin saya akan kembali mempraktikkan, mengulanginya, cuman dengan alat yang lebih banyak. Lebih banyak Ya. lagi. Jadi anak itu kan bisa semua gitu Bisa ya semua, harapannya Pak Fikri. semua mempraktikkan. Dan waktunya juga terbatas Pak ngajarnya. Iya. Satu pertemuan itu cuma 3 jam pelajaran gitu. Oh iya iya iya. 3 jam. Jadi solusinya tadi Jadi jangan ditambahkan alat-alatnya. rencananya tadi kapan Pak Fikri menindaklanjuti masalah ini tadi Itu untuk alat-alat tadi sudah saya siapkan Pak. sudah disiapkan. Ya, sudah saya Berarti ambil tinggal dari pertemuan yang tinggal akan datang lanjutkan langsung pertemuan. main lagi. Pemain bias. Jadi oke
Oke Pak Fikri, kita ketemu ya tadi masalahnya tadi apa Pak Fikri? Jadi perjalanan kemudian solusinya dari Pak Fikri menyiapkan alatnya dan akan dipraktekkan di pertemuan yang berikutnya. Pak Fikri tadi kan kelihatannya pas awal-awal itu kayak jengkel gitu ya Pak ya, ada Ya. masalah itu. Nah sekarang kayak apa perasaannya Pak? Setelah akhirnya tadi menyampaikan semuanya tadi. Setelah Dia menyampaikan ini apa? Masih dongkol, ini ada lagi yang perlu saya ceritakan lagi ini biar long gitu. mungkin ada ini yang ingin saya ceritakan lagi Iya. Pak. Kan anak itu karakteristik anak kan berbeda-beda. Nah, misalkan contohnya dalam media pembelajaran nih, kan saya di sana nampilkan video dulu Pak. Iya. Nah, nampilkan video dulu. Nah, setelah itu saya mendemonstrasikan. Nah, kadang ada anak yang bahasanya tuh yang cukup mendengar aja Pak, mendengar dari video tadi, orangnya tanggap, tahu caranya. Oh ini misalkan cari tegangan, melakukan apometernya di DC volt misalkan, karena dia mendengar. Oh jadi Nah, auditor ini auditor bahasanya kalau di Ah. pedagogi gitu ya, auditor itu anak cuma mendengar, Sudah paham. Iya. Cuman ada pula juga Iya. karakter anak yang sudah ditampilkan video, Iya. sudah dicontohkan, masih belum paham. Paham. Masih belum Ada paham. juga ya Pak ya Iya. di kelas Pak Fikri. Perlu bahasa itu perlu diulang-ulangi baru Iya. anak itu bisa paham. Gitu. Iya. Heeh. Jadi itu ketemu ya, ternyata Ketemu, ada Pak. beberapa karakter di pembelajaran Pak Fikri, ada yang cuma mendengar aja sudah paham, terus ada yang mendengar, melihat tapi belum paham. Belum paham. Iya kan. Berarti makin ya Pak Fikri ternyata sama siswa itu memperhatikan detail ya, karakternya, cara belajarnya. Terus ada Pak ini solusinya untuk anak-anak yang ini tadi. Anak-anak yang Iya. lambat tanggap itu ya Pak? Tambahkan Pak. Itu ya mungkin kita harus apa ya bahasa kita harus menjalin pendekatan lebih intens lagi Pak kepada anak-anak. Iya. Kita tanyakan mungkin kepada anak, mungkin mereka gagal fokus saat pembelajaran, entah itu ada masalah di luar kah, atau ada masalah apakah bahasa itu. Betul. Kita kaji dulu di mana, kenapa kamu ini kok nggak fokus saat pembelajaran bahasa. Iya. Kalau ada masalah, Pak cerita misalkan gitu sama guru. Nah, pas Pak yang Bapak sampaikan tadi, kalau anak belum fokus, terus Bapak kan bilang, oh ini mungkin suruh cerita. Nah, kalau di pembelajarannya Pak Kanto itu nama ilmunya mindfulness. Ya, itu belajar untuk memfokuskan dulu, menstabilkan emosi. Apa? Kalau kita di kompetensinya kompetensi sosial emosional. Ini pas banget Pak Fikri. Itu. Nah rencananya kayak apa Pak? Terkait dengan memfokuskan tadi dari Pak Fikri. Biar anak fokus dulu semuanya gitu. Bercerita aja kah? Atau mungkin ditambahi ada musik atau apa gitu. Mungkin untuk pertemuan berikutnya nanti Iya. Pak, sebelum pembelajaran biar anak-anak ini fokus, Iya. mungkin nanti saya akan ini Pak menampilkan video refleksi Pak. Oh, refleksi. Video refleksi. Iya, iya, iya. Ya suara yang tenang-tenang gitu. Oh, jadi dia kan langsung Iya, ini iya, ya. biar terjadi. Kadang anak itu yang panas juga ya Pak ya. Video Ini dengan luar suara biasa. refleksi itu. Luar biasa Pak Fikri sudah ini menyampaikan solusinya, menemukan sendiri tentang solusinya dan semua kita kerjakan di pertemuan Berikutnya Pak. berikutnya. Nah saya nanti mau tahu lagi dah ceritanya setelah Pak Fikri cerita terkait dengan apa masalah di kelasnya tadi. Ya, sudah mulai lega ya Pak ya ini perasaannya. Iya. Mudah-mudahan apa yang Pak Fikri rencanakan kemudian mau diaplikasikan di kelas, termasuk tadi ada KSE, kompetensi sosial emosional itu memang penting. Terus ada tadi Pak Fikri menemukan apa tadi Pak? Yang belajar cuma mendengar, sudah paham dan sebagainya, itu namanya kalau di proses pembelajaran diferensiasi. Oh, diferensiasi. Intinya melayani siswa per individu dengan Berbeda karakter. berbeda karakter. Luar biasa. Nah, nanti kita bagi soal caranya membuat rencana pembelajaran yang ada KSE dan berdiferensiasi. Luar biasa Pak Fikri. Hasilnya anak insya Allah memuaskan ya Pak. Ya, amin. Amin. Mungkin itu aja Pak Fikri. Jadi
terima kasih sudah mau berbagi cerita, ya kan, mulai dari rencana awal sampai pelaksanaan. Saya pun mendampingi, diizinkan kemudian di kelas, dan sekarang terakhir pun Bapak mau menceritakan dan sudah ada solusi dari masalah Bapak. Luar biasa. Terima kasih Pak Vicky, nanti ketemu lagi, cerita lagi apa masalah yang ada di kelas, kita selesaikan, nanti Pak Vicky yang bisa ngambil solusinya. Terima kasih Pak. Saya juga Pak berterima kasih dengan adanya Bapak di sini sekaligus berdamping juga saya proses mengajar di kelas. Saya merasa sangat terbantu Pak. Oh jadi begini kesalahan, mungkin kesalahan saya, begini cara mengajar, mungkin dan bagaimana cara saya untuk memperbaiki kesalahan itu, bagaimana cara bahasanya biar anak-anak ini dengan berbeda karakter itu bisa sama-sama mendapat ilmu dari yang saya ajarkan. Pembelajarannya tercapai. Oke. Sementara itu dulu Pak Vicky, ada yang disampaikan nanti mungkin cukup dulu ya. Kita nanti sambung lagi. Kelihatannya jamnya sudah mau masuk lagi kita. Iya Pak. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Vicky. Semangat pagi. Pagi Pak. Pagi.